Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun kalian melihat channel ini. Perkenalkan, saya Fadli Zilkom, guru seni budaya di SMP 29 Semarang. Oke anak-anak, baik, saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pembelajaran daring materi seni patung ini dengan baik. Semoga kalian dapat mengambil sisi positif dan silakan tidak usah diambil sisi negatifnya. Silakan diikuti sampai akhir ya. Nah, baik anak-anak, materi seni patung. Nah, di sini kita nanti akan membahas secara detail tentang pengertian seni patung, fungsinya, kemudian bentuk dan jenis, bahan dan alat, serta wujud seni patung. Serta yang terakhir adalah langkah berkarya seni patung dengan koran bekas. Oke, lanjut. Kompetensi dasar pada materi seni patung adalah 3.2. Memahami prosedur berkarya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Kemudian 4.2. Membuat karya seni patung dengan berbagai media dan teknik. Materi pokok. Materi pokok pada bab ini adalah prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai media dan teknik. Berkarya seni patung, bahan koran bekas. Jadi langkah-langkah prosedur, kemudian pengertian tentang seni patung, dan lainnya akan dijelaskan pada materi pokok bab ini. Kemudian tujuan. Tujuan yang pertama adalah menjelaskan pengertian seni patung. Kemudian kedua, mengidentifikasi fungsi-fungsi patung. 3. Mengkategorisasikan jenis-jenis patung berdasarkan bentuk dan bahan berkarya patung. Keempat, mengklasifikasi teknik berkarya seni patung. Dan terakhir, kelima adalah berkarya seni patung. Baik anak-anak, yang pertama adalah pengertian seni patung. Nah, menurut Mike Susanto, seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif, mengurangi model lebih dulu seperti mengecor, menatah, atau aditif, membuat model lebih dulu seperti mengecor dan mencetak. Kemudian menurut Meyer, seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Kemudian, seni patung menurut Sunarso dan Suroto adalah semua karya dalam bentuk meruang. Kesimpulan dari beberapa ahli tadi adalah karya 3 dimensi. Ya, jadi seni patung adalah karya 3 dimensi yang dapat dilihat dari segala arah. Jadi dapat dilihat dari depan, samping, belakang, kemudian dari atas, karena dia mempunyai volume, jadi bisa dilihat dari segala arah. Kemudian adalah fungsi seni patung. 1. Patung sebagai fungsi personal, semata-mata diciptakan hanya untuk kepentingan pribadi. Sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi termasuk tujuan religi atau sarana beribadah. Kemudian, patung sebagai fungsi sosial. Patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Kemudian yang ketiga adalah patung sebagai fungsi fisik. Patung bernilai estetika, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata hanya untuk dinikmati keindahan.
Bentuk dan jenis seni patung. Bentuk dan jenis seni patung. 1. Corak imitatif, realis representatif. Corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam. Ya, jadi manusia bisa, binatang, tumbuhan. Perwujudannya berdasarkan fisioplastis atau bentuk fisik baik anatomi proporsi maupun gerak. Nah, realis di sini sama dengan halnya ketika kalian kemarin membahas mengetahui maksud dari corak realis pada lukisan. Jadi berbentuk asli, seperti kopian. Ya, dan yang diambil dari bentuk bisa manusia, binatang, tumbuhan, dan lainnya. Nah, patung corak realis tampak pada karya Hendro Trubus Sapto dan Edi Sunarso. Kemudian yang kedua adalah corak deformatif. Patung corak ini bentuknya telah banyak berubah dari tiruan alam. Bentuk-bentuknya alam diubah menurut gagasan imajinasi pematung. Pengubahan dan bentuk alam diubah menjadi bentuk baru yang keluar dari bentuk aslinya. Karya ini tampak pada karya Mohtar. Kemudian yang ketiga adalah corak non-figuratif, abstrak. Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk alam untuk perwujudannya bersifat abstrak. Nah, untuk yang poin kedua, corak deformatif, masih mengambil tiruan dari alam, tetapi sudah diubah, diimajinasikan pematung. Seperti halnya ketika kalian memahami corak lukisan adalah corak lukisan ekspresionisme. Jadi dia masih mengambil objek, tetapi diubah menurut gagasan imajinasi sang seniman. Nah, jika non-figuratif itu keluar dari poin 1 dan 2, tidak berwujudnya bersifat abstrak, jadi meninggalkan bentuk-bentuk alam. Baik, anak-anak, ini adalah contoh corak realis ya. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan. Jadi corak ini menangkap objek sesuai dengan kenyataan. Tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Jadi nyata ya, perwujudan adalah nyata. Oke, baik anak-anak. Yang kedua adalah corak deformatif. Seperti yang saya jelaskan tadi, corak ini diilhami dari bentuk objek yang ada di alam. Misalkan yang bisa kalian lihat pada gambar di samping ini adalah karya seni patung bahan kayu yang mengambil objek manusia dan kemudian diubah sedemikian rupa menurut imajinasi sang seniman. Kemudian yang terakhir adalah corak non-figuratif, abstrak. Nah, patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam. Bentuk alam tadi yang sudah dijelaskan di sini adalah misalkan manusia, kemudian tumbuhan, binatang, dan lainnya. Jadi keluar dari bentuk-bentuk alam tadi menurut imajinasi dari sang seniman. Jadi tidak melihat objek-objek yang seperti poin 1 dan poin kedua. Bahan dan alat seni patung. Bahan lunak, kemudian ada bahan sedang, bahan keras. Nah, bahan lunak sendiri seperti lilin. Misalkan kalian dahulu ketika masih SD pernah membuat patung berbahan lilin atau sabun yang kemudian kalian kurangi bentuknya sehingga menjadi suatu bentuk yang kalian inginkan. Kemudian bahan sedang, misalkan yang ada di contoh karya sebelah kiri itu adalah hasil patung dari bahan sedang, kayu misalkan. Kemudian yang ketiga adalah bahan keras. Bahan keras dapat berupa marmer, batu padas, batu granit, emas, perak, kuningan. Misalkan kalian bisa melihat karya patung yang ada di Candi Borobudur atau Candi Prambanan yang
bahan batu. Jadi batu ini adalah termasuk pada bahan keras. Nah, ini adalah 3 bahan dalam seni patung. Bahan lunak, bahan sedang, dan bahan keras. Kemudian adalah alat. Alat selanjutnya adalah wujud seni patung. Seni patung mempunyai wujud 3 dimensi, ya, seperti yang tadi sudah dibahas pada pengertian. Di wujud patung adalah 3 dimensi, benda yang bervolume atau dapat dilihat dari segala arah, depan, samping, belakang, dan atas. Berbeda dengan satu, lukisan lebih berwujud 2 dimensi karena hanya dapat dilihat dari satu arah saja. Oke, teknik-teknik pembuatan seni patung. Nah, teknik ini tentunya untuk mempermudah kita pada waktu berkarya seni patung. Yang pertama adalah teknik pahat. Ya, ada teknik bucir, teknik cor, teknik cetak, teknik assembling. Nah, teknik pahat ini adalah pengurangan bahan. Jadi teknik pahat dan bucir sama, di mengurangi bahan pada patung tersebut. Nah, teknik pahat lebih kepada bahan yang keras. Misalkan di sini dia memahat kayu, batu, ya. Bisa jadi ketika kalian mengunjungi Candi Borobudur, kalian melihat candi, relief-relief di candi tersebut, kalian bisa lihat hasil teknik pahatan, ya, dari teknik pertama ini. Kemudian teknik kedua yaitu bucir. Bucir lebih kepada bahan yang lunak. Misalkan kalian SD dulu pernah membuat patung dari bahan sabun misalkan. Dengan dikurangi dengan silet, cutter, atau bucir dan lain sebagainya. Itu teknik yang kedua, yaitu dia lebih kepada bahan yang lunak. Bisa jadi dengan tanah liat. Kemudian teknik cor. Teknik cor yaitu membuat karya seni dengan membuat alat cetakan dulu, ya, pada 4, jadi saling berkaitan 3-4 ini. Jadi setelah dicetak, pembuatan cetakan, baru kemudian adalah proses pengecoran. Nah, yang kelima adalah teknik assembling. Teknik assembling sendiri adalah teknik merakit. Jadi sebuah komposisi material yang disambung, bisa saja dengan besi, logam, tembaga, atau lainnya, ya. Yang kemudian disambung, bisa saja dengan dilas dan lain sebagainya. Nah, contoh patung yang ada di layar sebelah kiri kalian, ini adalah patung Garuda Wisnu Kencana yang ada di Bali. Ini adalah mahakarya dari seniman patung yang bernama Inyoman Warta. Nah, patung ini juga sangat lama karena prosesnya juga pembuatan ini tidak gampang karena patung ini tingginya adalah 121 meter, lebih tinggi dari patung Liberty yang ada di Amerika Serikat. Ya, kalau kalian pernah mengamati, nah, ini patung ini adalah berukuran 121 meter. Ya. Jadi masuk pada nominasi keempat kalau tidak salah, kalau pernah melihat keempat atau berapa karena memang surveinya berbeda-beda. Ya, tertinggi keempat di dunia. Yang pertama ada dari India, yaitu patung figur, ya, dari India yang tingginya 180-an, ya, sangat tinggi sekali. Nah, tentunya pada pembuatan patung itu dipertimbangkan faktor-faktor lain. Seukuran ini tidak mungkin menggunakan teknik cor, ya, yang pasti akan membuat patung tersebut berat, kemudian tidak bisa difungsikan yang lain. Nah, patung-patung besar biasanya lebih kepada teknik assembling karena di dalam patung ini ada ruang yang bisa digunakan untuk ruang pamer, ruang kesenian, ruang lain yang bisa dimanfaatkan lebih jauh. Kemudian ketika patung sebesar ini, setinggi ini, menggunakan teknik cor, itu akan berdampak pada konstruksinya, ya, pasti membahayakan karena patung dengan tinggi seperti itu, dengan bahannya dicor semua, itu akan membuat patung tersebut
dicornya cor full ya, tidak ada ruang di dalamnya, itu membuang bahan ya, pembuangan bahan saja itu. Jadi teknik-teknik assembling kita biasanya dipakai untuk patung-patung yang besar ya, yang tingginya bisa kalian umpamakan dari 50 meter ke atas, itu pasti dibuat ruang di dalamnya untuk memfungsikan agar lebih bermanfaat. Nah, ini adalah teknik-teknik. Kemudian selanjutnya kita ikuti yang selanjutnya adalah baik anak-anak, kita sampai pada berkarya seni patung bahan kertas koran. Nah, bahan kertas koran. Nah, ini di sini kalian bisa simak sampai habis agar kalian memahami cara-caranya, langkah-langkahnya apa saja, sehingga dapat berkarya dengan baik dan menghasilkan karya yang luar biasa. Nah, ini adalah ketika kalian lihat foto di layar ini adalah proses pameran. Jadi pameran seni di SMP Negeri 29 pada tahun 2019. Saat itu berpameran ada 8 kelas ya, dari kelas 9A sampai 9H, semuanya memamerkan karya seni yang sudah dibuatnya. Mereka memamerkan per kelas masing-masing dengan tema yang berbeda. Nah, tentunya setelah kelas tadi ada pameran sekolah juga di sini yang memamerkan karya terbaik dari pilihan berbagai karya dari siswa dan siswi SMP Negeri 29 Semarang. Nah, kali ini saya akan membahas karya dari Silvanus dan Antonius, ya, karya berupa ikan, bentuk ikan yang di finishing seperti menggunakan bahan semen. Oke, silakan diikuti dan disimak sampai habis. Pertama, bahan-bahannya adalah 1 kertas koran, 2 ember, 3 kawat, 4 ram-raman, 5 bendrat, 6 kayu ukuran 20 x 20 tebal 3 cm, kemudian paku, palu, lem putih, direkomendasikan bisa bermerek Vogue ya. Kemudian 10 adalah cat pewarna dan 11 clear finishing. Nah, kertas koran diusahakan adalah kertas koran yang memang benar-benar bekas, tidak kertas koran baru yang kalian beli lalu kalian potong kecil-kecil untuk bahan membuat seni patung ini. Nah, kertas koran bekas bisa kalian dapatkan pada pengepul atau di daerah kalian, sekitar kalian disebut, misalkan tukang rosok atau lainnya, bisa didapatkan di situ. Kemudian ember, ember adalah untuk menaruh adonan nantinya kertas koran. Jadi kertas koran yang sudah digunting kecil-kecil dimasukkan ke ember, kemudian diisi air, didiamkan dalam jangka waktu kurang lebih 1 hari untuk membuat kertas tadi seperti bubur. Kemudian kawat di sini akan dibutuhkan untuk membuat semacam konstruksi ya, untuk menguatkan ketika patung kalian berukuran yang lumayan. Kemudian ram-raman. Nah, ram-raman dipakai untuk membuat tempelan kertas koran atau bubur kertas koran yang sudah dicampur dengan lem tadi menempel pada ram-raman ini. Ketika kalian tidak memakai ram-raman, otomatis kawatnya hanya sebagai konstruksi saja, itu akan membutuhkan banyak kertas koran. Tetapi dengan ram-raman akan lebih meminimalisir kertas koran yang banyak. Nah, kemudian bendrat. Kayu ini adalah untuk pedestal atau tataan bawah, agar ketika proses pembuatan patung kalian tidak susah untuk membuat konstruksi kalian berdiri. Paku, palu, lem putih. Nah, tadi ya, lem putih itu untuk dicampurkan ke kertas koran. Baik. Kertas koran. Siapkan koran yang sudah kalian tadi siapkan, ya, kayu koran bekas. Kemudian potong koran kecil-kecil. Siapkan ember atau baskom untuk merendam koran kurang lebih
1 malam. Jika koran belum lunak, rendaman dapat dipukul. Jadi misalkan kalian sudah merendam koran tetapi koran itu masih belum lunak, bisa kalian bantu untuk mempercepat melunakkan koran dengan cara memukul dengan kayu atau lainnya, ya, di adonan yang kertas koran kalian tadi ditaruh pada ember atau baskom. Kemudian setelah selesai, tiriskan bubur kertas koran dari rendaman air yang tadi sudah kalian rendam. Kemudian siapkan kawat jemuran dan ram-raman yang sudah dibentuk menjadi suatu bentuk yang diinginkan. Misalkan bentuk bunga atau bentuk ikan seperti contoh tadi atau lainnya. Nah, kemudian adalah langkah ke-6, yaitu tempelkan rangka patung tersebut pada pedestal kayu. Bisa kalian lihat pada gambar sebelah kanan, itu adalah contoh rangka dan ram-raman yang sudah ditempelkan pada bidang kayu bawahnya. Kenapa dipasang kayu atau pedestal di bawahnya? Untuk mempermudah agar patung ini tetap stay, tetap berdiri seperti yang akan atau kalian inginkan. Ya, jadi bisa kalian lihat di sini, ini adalah sudah dibentuk sedemikian rupa, ram-ramannya sudah dibendrat juga dan siap untuk ditempelkan untuk ditempelkan bubur kertas koran yang sudah dicampur lem. Nah, bubur koran yang sudah jadi dicampur dengan lem putih. Jadi ya, lem putih bisa kalian pakai lem putih terserah, tetapi rekomendasi yang sudah ya itu bagus lem putih yang bermerek Vogue. Kemudian diaduk sampai rata. Kemudian poin 8, selanjutnya bubur kertas yang sudah tercampur lem tadi ditempelkan ke rangka patung dari kawat dan ram-raman yang sudah disediakan. Ram-raman itu jelas harus sesuai dengan yang diinginkan. Nah, setelah selesai proses penempelan bubur kertas, selanjutnya adalah pengeringan kurang lebih 1 minggu untuk memastikan patung tersebut kering. Bila kalian sudah menempelkan bubur kertas koran, kemudian kalian dalam jangka waktu 3 hari kalian cat, itu akan menimbulkan pecah pada patung ini karena memang pengeringnya belum sangat kering. Ya, jadi untuk meminimalisir kesalahan dapat dikeringkan dalam waktu 1 minggu. Pengeringan jangan langsung terkena matahari, ya. Dapat ditaruh di dalam atau di bawah ruang, ya. Jadi tidak langsung terkena matahari di halaman. Karena nanti dapat membuat patung tersebut pecah, retak-retak. Kemudian poin 11. Jika sudah tadi ya di poin 10 sudah kering, langkah selanjutnya adalah jika tekstur kasar, ya misal bisa kalian lihat setelah ada ram-raman ini ada proses yang sudah selesai, ya. Kemudian proses selesai tadi itu biasanya masih bertekstur kasar. Oleh karena itu bisa kalian amplas terlebih dahulu. Setelah diamplas, kemudian silakan dibersihkan debu-debunya untuk kemudian dicat dasar agar menutupi pori-pori yang akan kalian cat sesuai dengan warna yang kalian inginkan. Jadi pertama-tama dapat dicat dasar. Untuk cat dasar, rekomendasi dari Pak Wadi adalah cat yang mempunyai karakter rekat atau ketika kalian buat untuk menggeblok ini adalah dia hasilnya kali-kali ketika kering itu kayak mengkaret, karet atau akriliknya banyak ya. Bisa kalian pakai no drop ya atau cat akrilik lainnya agar pori-porinya sempurna tertutup. Kemudian setelah selesai adalah cat.
Nah, pada hasil ini itu adalah bisa kalian cat dengan warna hitam dahulu ya. Kemudian setelah hitam baru kalian cat warna yang kalian pakai. Di sini bisa dikasih coklat dan kemudian sedikit merah dan ada kuning-kuning sedikit untuk kesan saja. Setelah selesai, langkah selanjutnya adalah finishing clear ya. Kalian bisa menyebut banyak tempat itu dengan sebutan pilok, tetapi itu merek ya, adalah bisa dikatakan dengan spray. Kalian bisa membeli spray tadi, bisa merek pilok, bisa merek basic, bisa merek samurai dan lain sebagainya. Dan pilihlah adalah warna clear. Jadi hanya membuat untuk mempercantik finishing karya kalian ya, karena clear itu tidak berwarna tetapi hanya melapisi saja seperti kaca. Nah, 15 karya jadi dan siap dipamerkan. Oke ya, itu langkah-langkah berkarya seni patung bahan koran. Semoga kalian selalu sehat dan dapat berkarya seni patung dengan baik. Baik anak, nah ini adalah karya yang lebih detail, jadi foto karya yang bisa kalian amati, yang tadi sudah kalian juga mengikuti langkah-langkah pembuatannya sampai akhirnya menjadi seperti ini. Nah, untuk warna bisa kalian gunakan ketika kalian membuat objek dan bentuk yang seperti ini, itu bisa kalian warnai dengan warna hitam terlebih dahulu, full hitam. Kemudian baru diberi efek warna-warna yang lain. Nah, ini adalah karya dari siswa 9G ya, dulu tahun 2018 dan 2019, Antonius Sugiarto dan Silvanus Hugo. Nah, karya ini adalah karya pilihan dari beberapa karya yang ada yang Pak Wadli explore dan Pak Wadli ambil untuk jadikan contoh video konten ini. Nah, harapannya adalah kalian dapat membuat karya yang bisa jauh lebih baik ya. Walaupun ini sudah sangat baik sekali ya. Tentunya dengan adanya inspirasi dari karya kelas kalian ini, kalian dapat sedikit banyak mempunyai gambaran tentang pembuatan karya patung dari bahan kertas koran bekas. Baik. Kesimpulan bab 2 seni patung, yaitu adalah bab ini bertujuan untuk mengasah kreativitas, kemandirian, emosi, ketelitian, dan tingkat kepercayaan diri peserta didik untuk dapat mencipta, mempertampilkan, dan bertanggung jawab atas karyanya sendiri. Karena dalam pembuatan karya seni patung ini sangat membutuhkan kesabaran, karena proses yang lama. Untuk itu emosi pasti akan dilatih sedemikian rupa agar proses ini dapat berlangsung dengan baik dan dapat menghasilkan produk karya yang luar biasa. Baik anak-anak, kita sampai di akhir. Terima kasih atas atensinya, atas apresiasinya, kemudian kalian sudah menyimak video ini hingga akhir. Harapannya adalah kalian semangat dalam belajar walaupun sedang berada di rumah. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat belajar dengan tatap muka. Tentunya kalian harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah agar pandemi ini segera berakhir. Dari Pak Wadli sekian, terima kasih, salam sehat, salam budaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.